hamba buai lalalo babuai oi babuai na oi babuai nenak pijangkan mato. Bertutur kargo servis itu bukan janji manis. Kepuasan pelanggan tak akan pernah terkikis. Dari dulu sampai sekarang telah teruji klinis. Dari tahun ke tahun grafik kami naik drastis. Partai besar dan kecil semuanya kami ambil. Biar hujan dan badai barang tetap akan sampai. Ratusan auto standby takkan pernah terbengkalai. Ratusan personil siaga nunggu sambil bersantai. Yes, Total Lama is back bersama Uda Alkawi. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kasih dah waktu dah. Alhamdulillah. Sela-sela Sama-sama dah. Jadi, apa kabar dah? Sehat dah? Alhamdulillah sehat ya. Sehat kan? Alhamdulillah dah. Sejak mengenal lagu karya Uda, aku makin sehat dah. Nah, itu bisa. Mulai dari Entah Hiu Entah Tidur, ya kan, Dendang Perantauan dan banyak mungkin karya Uda itu yang Luar biasa juga untuk Dayu itu. Terima kasih banyak, itu ada beberapa yang Dayu bantu di karya-karya yang sempat beredar di media sosial. Iya, temuan Dayu Entah Tidur yang Dayu juga terlibat di penggarapan albumnya Rilima ya. Insyaallah. Dan yang terbaru Adim ya. Adim. Keren. Luar biasa Dayu. Terima kasih banyak. Tapi sama-sama dah. Tapi Lin tidak menukar, Lin tidak merubah esensi laguku yang sejati. Udah tak merasa dirugikan dengan karya Uda, malah diuntuangkan sebetulnya. Ada pemikiran kawan-kawan yang lebih bagus untuk penggarapan karya-karya yang telah ada khususnya. Udah segimana? Kamu Solo nih. Solo dah. Jadi Uda Alkawi itu adalah seorang putra kebanggaan Solo. Solo ini di mana dah? Tapi Taruang, kecamatannya Sungai Lasi, lebih dekat ke Selungkang deh. Lebih kasih Lungkang. Selungkang, Bayu tahu ya? Lai, ayah awak kan orang Selungkang. Oh, keren. Dah. Nah, itu dah di situ tuh pendidikan dah sekolah di sini atau lamaran tahu dari SD di Kampuang, SMP di Kampuang, kemudian SMA udah ngikuti orang tua ke daerah, kalau kini Dharma Seraya, daerah Setiong itu SMA. Kemudian selesai SMA sempat kuliah di, kalau kini isi, dulu ASKI itu. Panjang dah. ASKI Prapanjang. Ada di sana sini. Ambil jurusan keroitan, musik-musik tradisi. Udah sebetulnya enggak niat untuk melanjutkan kuliah, tapi karena dorongan dari kakak-kakak memasuk aja untuk kuliah aja lah. Karena apa ya, saat itu kondisi perekonomian orang tua gue sendiri yang hanya guru SD kalau sekolah. PNS dah. Sementara kami punya keluarga besar, ambo adik kakak 7 orang. Ambo orang termasuk agak sensitif melihat kondisi rangkai ambo untuk itu, ambo enggak sanggup rasanya. Udah boleh kadang dah? Enggak, nomor 6. Oh? Ada cek lain, jadi kami sempat tu mau putin, ambo enggak niat merepotkan mereka, ambo niat cita-cita mau mengalih. Itulah dibungkui baju malam itu untuk rangkai ke Jakarta. Lagi tua tadi, kemau. Pas besoknya ke rangkai, ini tiba dari Pekanbaru, nangi-nanginya. Mengam di rantau, tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada sana, tidak ada pemilih, tidak ada yang akan ditapati gitu kan. Kita cobalah masuk ke ASKI itu, waktu itu biaya kuliah paling murah untuk sebuah perguruan tinggi, paling murah. Dan masih bisa gue diakai gitu dah ya? Masih kali, dan pasu-pasu aja entahnya ikut ke panjang. Alhamdulillah 3 tahun selesai dan alhamdulillah juga dapat lulusan terbaik di iya. Alhamdulillah. Setelah itu kemana? Awalnya begitu masuk di ASKI Padang Panjang itu memang agak shock, agak down juga ya, karena memang udah nggak punya basic sama sekali. Itu motivasinya udah terpacu di kuliah di Padang Panjang itu, di ASKI itu mencari yang senior-senior, kakak-kakak senior itu tiap sebentar mereka berangkat ke luar negeri dengan tim kesenian kan.
itu pernah udah sempat jalan-jalan ke tempat mereka latihan itu, udah tanya latihan apa udah cak. Kami berangkat ke Austria kalau tidak salah. Austria mengatu dia main musik lah cak. Betulnya mereka mainkan alat-alat musik tradisi gitu kan. Di situ udah mulai terpacu. Wih, menarik kok. Bisa jalan-jalan kalau kan waktu itu tuh kalau keluar negara itu sesuatu warna tuh. Sampai gini pun udah itu dah. Awak rasa kemak alat keluar negara dah. Jadi dari situ lah terpacu. Kakak senior tuh siapa yang punya potensi, siapa yang punya kemampuan yang bagus, insya Allah kampus kalau ada program untuk misi-misi budaya itu kan dilibatkan di situ udah terpacu, udah pacu tadi itu. Dari sama sekali Saluang aja udah nggak tahu. Saluang tuh ditanya oleh dosen Lubang Barat. Butuh sama sekali tentang tradisi ya. Itu motivasi awalnya yang memicu dan untuk lebih tajam mendalami tradisi itu. Akhirnya di semester ampe udah mulai terpakai. Pertama ke Singapura dulu. Ada berangkat sekitar 6 orang termasuk udah seorang untuk mengajar musik-musik tradisi Minang di Sanggar di situ ada Sanggar Sriwana yang punya itu Singapura gitu. Habis itu masih Atenamo kampus ya? Atenamo kampus itu pertama. Setelah itu aktif tarui sampai selesai dan mungkin ya bukan apa mudah-mudahan aku menjadi motivasi untuk adik-adik untuk anak-anak Ambo sadonya generasi muda. Mungkin Australia yang lebih benua yang udah tempuh Eropa lah hampir seluruh negara tuh. Eropa lah sado hampir seluruh negara. Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, Inggris, kemudian ke Amerika 2 kali, New York sama Seattle, Kanada, Asia mungkin hampir seluruh negara kali ini. Katam dah. Itulah itu. Jadi karena memang waktu itu cukup banyak event-event yang bisa diikuti di luar, festival-festival gitu kan. Dan sadonya adalah mereka cenderung tertarik dengan tradisi Minang. Sampai 95 ya itu bolak-balik magang di ASKI Padang Panjang, kemudian bolak-balik Jakarta untuk misi-misi acara keluar macam. Akhirnya karena SK lah pasti tidak ada pengangkatan untuk tenaga pengajar di Padang Panjang tu dapetin untuk Ijra, tidak mungkin udah bertahan di Padang Panjang. Ijra ke Jakarta. Jakarta itu pun hanya dengan modal bekal dari ASKI Padang Panjang dengan kemampuan yang ada dengan alat-alat musik tradisi gitu kan. Luar biasa pesakitannya di awal-awal dimulailah pertarungan yang sebenarnya di Jakarta ya. Dari ngamen sampai tidak makan selama 2 hari pun mencoba risiko. Iya kan? Udah jujur jadi pernah tidak makan 2 hari karena memang tidak ada kegiatan. Jual di Bali gitu ya, jual. Tidak ada kegiatan sama sekali. Kosong. Tapi laporan ke kampung orang tua aman, doakan saja ada. Udahnya minta doa dari mereka, dari kebetulan orang kayak masih hidup gitu kan, sehat tidak pernah tidak ingin menyusahkan mereka. Tapi punya keyakinan kalau ada kemampuan, ada usaha, doa, Allah insya Allah tidak akan sia-sia gitu kan. Jadi itu masih sampai tahun 2000 udah masih aktif di kegiatan event-event budaya, ikut Sanggariko, ikut kelompok untuk misi budaya baik yang ada di Indonesia ataupun di luar negara gitu kan. Tahun 2000 udah ditawaran rekaman, ada kelompok itu di Jakarta Di Jakarta ikut, tapi udah buat lagu ya. Udah pernah buat lagu tuh 2007 ya. Tahun 2000 ditawarin rekaman tapi lagu-lagu yang lama gitu. Ada kelompok waktu itu Metropolitan Voice gitu.
udah yang buat lagu, udah yang menyanyikan, udah yang ikut terlibat main musiknya, udahlah yang membeli kaset tuh seperak pun tak nerima, Weh, dibohongin. oh gitu dah. Itu pernah zaman udang awak dah atau enggak? Iya, ada zaman awal lah. Tegas sekali ya. Akhirnya sih itu trauma udah. Trauma dulu. dah. Jadi berapa tahun kemudian 2002 ada tawaran jo rekaman, enggak. Mau nak ke rekaman. Kalau jadi antara lah udah ya, enggak. Ya, mudah lah cukup boleh kecil gitu. Iya, iya. Kalau hanya sekedar menyanyikan kemudian mereka enggak ada masalah. Oke lah, Tapi iya. kok terlibat sadonya kan. Dan itu pun seperak pun enggak ada. Jadi awalnya masuk industri itu kan rekaman tahun 2005 dah ya. 2005 dah. Kebetulan sebelum 2005 itu adalah salah satu bentuk Ranggai Rambo, itu produser Rambo yang pertama. Dan itu beliau namanya Pak Haji Yaniswar orang Payakumbuh. Udah kan di Jakarta aku acuk misi acara-acara beralih, event-event, tapi yang lebih banyak kental tradisinya kan bahasa Luang, Barabab gitu kan. Pak Haji Yaniswar kok kama udah acara tiba situ. Sampai ke Bandung, tiba Bandung, sampai ke daerah-daerah yang jauh dari jangkauan Jabodetabek lah. Hadir lah. Dan lo pepet tarui, beliau nawarkan untuk rekaman. Gitu. Enggak saya. Embo trauma Pak Haji. Mohon maaf, embo bukan tak meragui Pak Haji, tapi embo trauma. Embo lah pernah dikicu itu bukan. 2005 ngotot balik gitu. Beliau tuh. Cobalah kalau anda percaya kita buat MOU. Secara tulis Dikelola, bisa dituntui. kalau ada sesuatu nanti yang kurang berkenan di DL nanti bisa nuntui. Iya. Gue pikir-pikir, kira tertarik juga untuk itu. Satu sisi, tidak ada kawan-kawan yang masuk ke wilayah tradisi untuk rekaman itu. Alun lah ya, dah. Alun untuk Jabodetabek ya. Iya. Kalau di Padang Di Kampung kemungkinan lah, ada, iya, gitu adalah senior, ada Asben, ada Iya. Mr. Mulai yang mulai waktu itu kan. Akhirnya udah terima tawaran itu. Selesai album pertama itu, selesai menjual. Ini bingung lah. Akhirnya mau kirim ke Padang, ada kenal Padang, kirim ke Padang sebanyak 500 keping. 3 bulan balik. Lima utuh, 500 mau kirim ke Padang 500 utuh balik ke Jakarta. Susah banget dah ya. Kamu telepon, enggak ada tujuan, enggak laku je kan. Enggak laku doa itu. Tapi udah punya keyakinan, udah bukan hanya maruan sekali lagi, bukan maruan nilai nominal, tapi paling enggak dengan karya-karya yang dalam pariku bisa manfaat. Itu motivasi. Pasti ada jalannya itu, udah yakin. Iya. Akhirnya aku telepon, itulah bunuh banyak kawan-kawan dah ya. Salah satunya yang berjasa ada almarhum King Boma. Dia kerja di TV swasta di Padang itu. TV itulah tutui lah. Kamu telepon, kamu buat album ada Boma sih kan. Tapi kecil orang Padang tak laku sih. Tak laku mungkin karena lebih dominan tradisi, lebih banyak mangkek tradisi. Iya. Bawa mari je. Kirim bawa putar di TV kau 7 kali 10 kali sehari. Bawa kirim. Iya, diputar heboh lah di Padang. Dari situlah dah. Ada favorit TV dulu di Padang tuh. Iya. Favorit. Diputar. Heboh lah di Padang selama 2 minggu tu ada 7 kali sehari 10 kali diputar lagu. Tentu orang di pasar tanya lah kan. Kuah. Kaset rumah. Mari jali kau. Akhirnya adalah tawaran dari salah satu label di Padang, distributor. Langsung kontak ke Pak Haji, cari kontak Pak Haji itu minta langsung 10.000 keping. Deh. Beli-beli. Baru sana. Baru itulah Abo punya keyakinan kok. Jadi yang penting ada niat, ada usaha, pasti ada jalan gitu aja. Dan jangan salah strategi, itu intinya dah. Iya kan, kalau tidak mempelajari Di situ lah mulai udah aktif lah di industri rekaman. 2005 itu, 2007 keluar lagu Buayana, Si Tujuh, Membangun Negari, booming. Iya. Kemudian 2009 Gampo di Padang Panjang,
yang Rana Minang Unangi itu mencapai hampir 3.000 keping ya. Penjualan. Itulah karya Uda ya. Aduh, Karya Uda menyanyi kan begitu. Apa ini? Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak berpotensi model aku ini bisa duet beda-beda. Dayu tuh pandai sih itu. Kau termasuk luar biasa. Support Dayu di lagu Antayo Anta Tidur. Kalau yang udah ikuti langsung yang sama Renima sama terakhir yang si Adin itu cukup top kan. Ya lumayan lah dah. Kalau untuk awak tuh prestasi tinggi ya benar gitu deh. Dan bagi Uda itu apresiasi yang luar biasa Dayu, dan terima kasih juga untuk Dayu dan kawan-kawan yang lain lah, khususnya yang ikut mempopulerkan karya-karya Dayu. Nah, dah pertanyaan aja dah. Ada selentingan kabar ya kan warawiri. Baca boleh ya. Nasib pencipta lagu di Minang gua agak terkesampingkan gitu dah kesannya. Ayo bahasa yang pas ya, agak di Dan mau membantu tidak terlalu mau membantu. Coba kalau boleh jujur ya, belajar dari senior yang dulu apa namanya. Kalau boleh udah jujur mengeceknya nasib mereka dan termasuk kita sadar mungkin sangat memprihatinkan. iya. Tidak banyak kawan-kawan yang dapat kesempatan yang bisa menikmati hasil karyanya karena mungkin apa ya, mereka itu berbuat ikhlas saja dan mereka tidak tidak mengikuti zaman atau teknologi yang ada saat kini. Rata-rata kena otodidak aja kayaknya gitu ya. Dan satu yang kelemahannya mungkin manajemen dari pelaku seni itu sendiri Kurang gitu, daya yang memanage kok. Memanage tidak ada gitu. Jadi kalau biasanya yang diuntungkan adalah si segelintir penyanyi orang. gitu. Iya, Ya kan mungkin dah bisa lah baca skemanya gitu. Bahkan jujur dah awak sebagai salah satu netizen di Minang, bahkan si penyanyi coverku lebih tinggi grafiknya daripada si penyanyi asli. Iya. Dah. Alangkah sedihnya kamu itu dah gitu. Kalau pikir ya, berarti di satu sisi namun udah tercuak tangke balik, cuman secara prosedural lah gitu dah, secara profesional apakah seorang Uda Alkawi lah mendapatkan feedback yang layakkah atau hak yang layak untuk itu kan. Kalau ambo pribadi gitu ya kan mungkin siapa sih yang tidak berharap dengan sesuatu dari hasil karyanya gitu ya. Tapi itu barangkali tergantung individu dan pribadi masing-masing gitu kan. Satu hal yang udah tekankan di awal tadi lah udah sampaikan Dayu, udah tidak hanya maruk nilai nominal rupiah dari karya-karya udah, tapi adalah yang paling yang udah inginkan karya-karyaku bisa membawa manfaat itu aja. ya kalau untuk manfaat bagi si cover itu agak ironis tidak kan? Ya kalau itu tergantung mereka lah. Balik ke pribadi masing-masing. Kalau mereka merasa ingin menghargai karya cipta dari siapapun, mungkin tidak dari Uda pribadi, tentu itu lebih bagus. Intinya adalah komunikasi yang bagus dan saling menghargai dan tidak merugikan satu sama lain. Harapan Uda itu aja. Betul. Jadi diharapkan sih kepada sanak-sanak sadonya ya, pelaku-pelaku pengcoveran lagu-lagu lama kan, lagu-lagu recycle. Jadi ya bertindaklah sewajarnya gitu. Ma yang hak awak, ma yang kewajiban awak. Jadi yo kalau ndak awak yang mangke satu pihak yang terlibat di Minangko mau pencipta yo penyanyi yang asli segala macam sial lah ya gitu kan. Iya. Ndak hanya mangke tapi menghargai paling tidak. Lebih menghargai lah gitu. Jadi lama jatuh itu dah ya. Kan itu dah. Jadi asal yang diuntungkan dan ya simbiosis lah gitu kan. Mungkin tanpa karya udah ndak kamu deh itu dulu doh gitu kan. Lihat
si pihak tersebut gitu dah. Betul, saling terkait. Ini Saling terkait. sekali yang itu popularitas lagu itu kan tidak hanya penyanyinya, mungkin Iya, dari yang pasti pencipta. tuh si lagunya Kobana intinya dah kan itu. Ni wancakna suaranya ini usah terkenal apapun kalau lagunya dah ancak. Iya. Sama aja dah kan. Betul. Sama mancang tapi karya ni dah. Dayu bisa deh. Iya kan mereka dah. Jadi dah awak mudah-mudahan lah gitu dengan otak lama jo dah kawiko, mudah-mudahan bisa lah membawa semacam pertimbangan baru mungkin bagi pelaku-pelaku dah sebab banyak sanak-sanak kita udah mama kita dan bergerak di bidang seni mungkin lebih di setelah pencipta lagu pencipta lagu yang mungkin adalah beberapa awak dengar kabar yang hanya project thank you ya mungkin ada si umum ada gitu kan. Tapi memang memprihatinkan nasib terutama untuk pencipta ya. Kalau untuk penyanyi tentu mereka diuntungkan dengan popularitas mereka. Betul. Gitu. Kalau pencipta mungkin karena ketidaktahuan mereka akhirnya mereka nggak tergabung dengan misalnya ada KCI, ada WAMI gitu kan yang melindungi pokoknya hak-hak cipta. copyright lah gitu dah ya. Yang melindungi hak-hak karya mereka. Iya, gitu betul. kan. Termasuk Ambo sendiri pun dirugian dengan hal-hal yang serupa itu dari Sayang banget ya. Mungkin dah ya si penyanyi yang jarang atau tidak pernah mencipta lagu tidak tahunya mungkin perjuangan membuat lirik dah mencari inspirasi betul, ya kan betul, sakit kepala lu tuh gitu dah wah bisa merasukan seketik banyaknya gitu dah. Nah tapi di satu sisinya yang sangat ironis si penyanyi itu menerima cuan ya kan, menerima cuan tiap bulan dengan popularitas dipanggil off air segala macam. Nah sementara si pencipta minggu petang kok mau tajo udah dapat mulifa mau ditulis tak sabu ida. Jadi tinggi kok. Ada yang makan daging, ada yang dapat di tulang gitu kan. Ada yang jadi dadat, ada yang jadi sambal ladu, ada yang kuah sih gitu kan. Gitu ya. Baliklah ke pribadi masing-masing ada ya. Mudah-mudahan satu pelaku seniman-seniman di Minang Kosia pun itu bisa lah lebih kau tuh lebih berkembang, lebih maju gitu pastinya ada ya. Jadi tahu nyoko korulnya, kok aturan segala macam. Ada yang punya hak kok, ada yang punya kewajiban kok. Keresahan dah yang paling mendalam tentang biasanya segmennya di dunia musik Minang. Kalau udah itu Dayu, salah satunya yang memotivasi udah itu untuk meluncurkan karya-karya yang ada muatan tradisional itu tadi udah selalu sampaikan baik di rantau atau di kampung itu ada ungkapan yang membuat udah Bakari sekatik mudo terletak di bilik dalam ratak sebuah jadi tuah jiko dibuka pusaka lamo dibangkit tarikh nan tabanam lah banyak ragi nan barubah. Artinya apa? Kita tidak bisa menutupi arus globalisasi musik. Kecenderungan dari generasi muda kita tidak bisa tutup mata, tidak bisa rem. Mereka kan lebih cenderung ke modern, latah-latahan kan. Dan cenderung lebih meninggalkan budaya yang old school, yang tradisional. Sementara budaya dan tradisi itu adalah identitas awak sendiri. Coba Dayu, di mana pun Dayu berada, siapapun lah orang menang Saluang Padang, menang Telempong Padang, lah pasti. Betul. Itu pasti, itu identitas. Yeah. Jadi ada yang mengamang, mudah-mudahan kita sepakat sadonya untuk saling bisa menjaga, menghargai dan mencintai budaya seorang. Itu harapan udah gitu. Siapapun orangnya. Mudah-mudahan karya-karya yang udah persembahkan apapun bentuknya, aku mudah-mudahan bisa manfaat gitu. Yang pastinya karya udah aku lah jadi amal jariah dah. Alhamdulillah. Dia kan mengalir ke orang tadi kan. Mudah-mudahan. Tapi kemarin ini nak dah, wah sebelum nak tutup dah, wah penasaran menang suara udah langsung di telinga gitu dah. Kok sebuah kebanggaan di channel dari betul. Dah nggak ada, tadi lebih izin. Lain apa? Nggak ada. Yang lagu Yamaha. Terserah Rida, ya kan. Penasaran nak menang ada live gitu dah. Udah coba itu ya salah satu karya yang
udah garap dan udah buaya itu adalah Buayana ya. Buayana. Buayana karena itu lagu Cukwi punya sejarah yang luar biasa bagi Uda pribadi. Itu memang kejujuran Uda berkarya, apa yang Uda rasakan di saat-saat masuk sulit, masuk yang sangat luar biasa. Komplit lah sejarah Sadonya, lagu ya. iya betul. Oke, Jadi dah, di saat lagu itu tercipta di saat umur anak Uda baru 3 bulan. Kondisi keuangan sedang sulit, bukan sulit lain, memprihatinkan. Pitiannya 1.000, pertaruhannya kita 1.000 beli makanan atau keluar mencari informasi supaya dapat acara. Jangan untuk beli susu, untuk makan aja, anak untuk kami juga anak-anak susah gitu. Jadi kita tagak ulu ramah. itulah judulnya Buayana gitu, ungkapan perasaan Uda terhadap anak, mudah-mudahan sekalian doa aja untuk anak itu. Iya. Lagunya Buayana. Hamba buai lalalo bahang babuai oi babuai na oi babuai na pijangkan mato usah menangi mandena rusuh pulona lalu lana ayah bau usah menangi mandena rusuh pulona lalu lana ayah bau masih ingat tuh dah yuk. Jadi pitiannya tinggal 1.000, anak mau nangis tari ya mana nangis susunya kurang kan makan impulsnya kurang tuh. Jadi apa namanya disitulah berdoa ya Allah mudah-mudahan kemungkinannya lebih baik itu. Dan kamu pun nggak disair itu lagu tuh luar biasa, itu mungkin satu lagu yang jadi sejarah dek lagu itu membuat dari perjalanan Ambo ke Lender sampai ke Kampung Melayu dengan bercucukan ayam atau karena anak Ambo yang mau tinggal ini menangi tadi mungkin kelaparan. Iya. Jadi itulah usaha menangi mandi rusuh amat. Tentu siapa sih seorang ibu yang tidak akan khawatir dengan anaknya yang selalu menangis. Betul. Itu juga lalu lana ayah bau sau lalu lana ayah bau sau kok. Jadi dah sebelum waktu itu dah terima kasih banyak dah untuk waktu dah sama-sama dah ya kan di salah sebelum dah mudah-mudahan udah sehat. Amin. Satu keluarga aktivitas sudah lancar. Amin. Satu keinginan sudah terwujudkan insyaallah. Amin. Doa yang sama untuk Dayu, sukses untuk Dayu Pato. Insyaallah, makasih dah. Jadi itu sana, mudah-mudahan sana dimanapun berada sehat dan tak kurang satu apapun, tetap semangat. Salam komedi perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.